Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia. Ini 19/10/4022, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Agama Islam Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait investasi di pasar uang dan pasar modal syariah yang merupakan salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Haji Femi Wijaya SEMH. Baik, selanjutnya, di sini tentang investasi. Investasi merupakan jenis usaha yang saat ini banyak diminati, terutama bagi mereka yang memiliki modal uang yang cukup banyak. Dengan melakukan investasi tersebut, maka secara tidak langsung seseorang sedang mengusahakan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal menghasilkan keuntungan, baik dalam jenis uang ataupun hal lain yang bermanfaat. Ada banyak cara investasi di dunia keuangan yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya hanya bisa dilakukan dengan duduk diam saja, namun ada juga yang harus melakukan beberapa aktivitas yang akan menguntungkan. Di sini cara investasi di dunia keuangan bisa dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu pengelolaannya tidak akan terjadi kesalahpahaman atau di sini beberapa jenis investasi yang bisa dipilih diantaranya yaitu menggunakan aset real atau aset finansial. Untuk berinvestasi di dunia keuangan sebaiknya mengikuti terlebih dahulu berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga resmi dan legal seperti produk yang seringkali ditawarkan oleh bank dan perusahaan besar di Indonesia. Setelah itu, pilih juga instrumen investasi yang akan dipilih yang disesuaikan dengan profil keuangan dan kondisi finansial yang ada. Beberapa jenis yang biasanya diambil dan diputuskan berdasarkan aset yang menjadi sarana investasi yang akan diberikan atau yang akan digunakan. Selanjutnya, pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah suatu pasar di mana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek, guna memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Selanjutnya, landasan hukum pasar uang syariah. Landasan hukum pasar uang syariah dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Muslim, yakni Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, urgensi pasar uang syariah. Urgensi kemunculan atau lahirnya pasar uang syariah muncul disebabkan karena selama ini surat-surat berharga konvensional selain saham itu menggunakan sistem yang berbasis bunga atau riba. Kendala yang sangat prinsip ini berpengaruh pada industri investasi syariah, yaitu lebih condong pada investasi yang bersifat jangka pendek dan ruang lingkup investasi yang sempit, misalnya hanya pada sektor perdagangan. Selanjutnya, fungsi keberadaan pasar uang syariah. Keberadaan pasar uang syariah di sini dapat dijadikan instrumen investasi bagi bank yang mempunyai kelebihan dana untuk memberikan pinjaman jangka pendek terhadap bank syariah yang memiliki kekurangan dana, sehingga dana yang terhimpun pada bank tidak menumpuk begitu saja, tetapi dapat diinvestasikan secara maksimal guna untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi real. Di sini keberadaan pasar uang syariah tidak lain berfungsi untuk dapat dijadikan instrumen investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk memberikan pinjaman jangka pendek terhadap bank syariah. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal syariah ialah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga menjadi ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal
Nah, di sini pasar modal yang menerapkan prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Selanjutnya, urgensi kemunculan pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini disebabkan karena selama ini surat-surat berharga konvensional selain saham menggunakan sistem yang berbasis bunga. Kendala yang sangat berprinsip ini berpengaruh pada industri investasi syariah, yaitu dibidangkan pada investasi yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya, adapun pelaku dalam investasi pasar modal syariah, yang pertama emiten, kedua perantara emisi, yang ketiga itu badan pelaksana pasar modal, terus selanjutnya bursa efek, perantara perdagangan efek, dan para investor. Selanjutnya, pada pasar perdana pasar modal syariah dalam proses perdagangan saham efek harus dipenuhi prinsip dasar yakni yang pertama, semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi real. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana atau hasil penjualan efek akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, hasil investasi akan diterima pemodal yang merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana atau harga hasil penjualan efek. Nah, yang terakhir, tidak boleh memberikan jaminan hasil yang semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Nah, selanjutnya produk-produk investasi di pasar modal syariah antara lain ada 3, yaitu saham, yang kedua obligasi suku, yang ketiga reksadana. Nah, saham sendiri ialah biasanya perusahaan yang tidak melakukan transaksi yang haram. Dalam teori pengetahuan Islam mengenal akad, syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara 2 atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Nah, produk investasi di pasar modal yang kedua yakni obligasi atau suku. Nah, obligasi syariah atau suku adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib aman. Selanjutnya, perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Yang pertama, indeks saham terletak pada aspek halal haram saham yang tercatat. Yang kedua, instrumen pasar modal konvensional antara lain saham, opsi, right, warrant, dan reksadana. Sedangkan pasar modal syariah adalah saham, obligasi, dan reksadana syariah. Selanjutnya, mekanisme transaksi di mana pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Baik, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bisa mendapatkan manfaat. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Temi Wijaya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.